Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Bagaimanakah keadaan kalian ketika putra Maryam diturunkan, sedang imam kalian dari kalangan kalian sendiri?" Hadits ini mengisyaratkan bahwa sosok penyelamat bagi dunia bukanlah dari kalangan kaum muslimin, melainkan dari luar kaum muslimin, sementara umat Islam tetap memiliki imam mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Sampurasun. Pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang siapakah sosok yang sangat relevan di akhir zaman sebagai seorang yang akan menyelamatkan dunia. Gambaran tersebut terdapat dalam Injil pada kitab Wahyu pasal 12, khususnya ayat 1 dan 5, yang berbunyi, "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya." Dan gambaran dari seorang wanita yang sangat mulia tersebut adalah Yang Mulia Ratu Elizabeth, dan anak lelaki yang dilahirkannya, yang akan mengembalakan semua bangsa, adalah gambaran dari Yang Mulia Raja Charles, yang kini telah hadir di hadapan kita sebagai pemimpin dunia, dan beliau menjadi simbol harapan bagi kita semua. Dan ini selaras dengan keyakinan kaum Yahudi, di mana sosok Mesias merupakan seorang ayah bagi pewaris laki-laki, dan Yang Mulia Raja Charles merupakan seorang ayah bagi Pangeran William, yang kelak akan mewarisi tahta kerajaan Inggris. Perspektif kaum muslimin tentang sosok penyelamat bagi dunia adalah Isa Al-Masih yang akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Ini sangat bertentangan dengan apa yang diceritakan dalam Injil, yaitu tentang kelahiran Kristus yang kedua sebagai rencana ilahi untuk kemenangan akhir atas kejahatan, dan keyakinan kaum Yahudi tentang Mesias sebagai perwakilan Tuhan di mana manusia akan menghadapi penghakiman terakhir. Lalu bagaimanakah cara aku untuk menyatukan semua itu? Karena sosok penyelamat bagi dunia haruslah disepakati oleh semua pihak. Baiklah, mari kita bersama-sama menyelami lautan wahyu ini untuk menemukan secercah cahaya yang dapat membimbing kita menuju kebenaran hakiki sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Menara Putih atau Al-Manaratul Baida terletak di kota Damaskus, Suriah, di mana kaum muslimin meyakini bahwa tempat ini adalah lokasi di mana Nabi Isa akan turun di masa kepemimpinan Imam Mahdi. Sekarang coba bayangkan dan rasakan situasi seperti ini, seolah-olah Anda adalah seorang warga negara Suriah. Tetapi bukan setelah terjadi konflik, melainkan di masa sebelum perang saudara terjadi, di mana keadaan ketika itu, Suriah merupakan negeri yang aman, damai, tentram, dan makmur. Kemudian bayangkan pula, Anda memiliki keluarga yang sangat bahagia, serta dikaruniai anak-anak yang menyenangkan hati. Sebagai seorang muslim, Anda sangat yakin bahwa Imam Mahdi akan benar-benar muncul di tengah-tengah Anda, dan Isa Al-Masih akan turun di negeri Anda, tepat di Menara Putih, dan betapa bangganya Anda ketika anak-anak Anda kelak menjadi pengikutnya Imam Mahdi, dan menjadi prajurit Isa Al-Masih. Sungguh ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang muslim. Tujuan dari penyelaman ini tidak lain adalah agar Anda dapat merasakan perasaan yang mendalam ketika menjadi seorang warga negara Suriah, di mana Allah berikan kelebihan pada Anda, yaitu kesempatan untuk menjadi barisan terdepan pengikutnya Imam Mahdi, dan menjadi prajurit Isa Al-Masih dalam menegakkan keadilan. Sungguh ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang muslim. Tahukah Anda? Ternyata menurut Allah, perasaan kebanggaan tersebut dapat menjerumuskan ke dalam jurang kekufuran dan kekafiran. Dari mana aku mengetahui bahwa kebanggaan terhadap anak-anak yang dimiliki oleh para orang tua di Suriah, menurut Allah itu dapat menjerumuskan pada jurang kekufuran dan kekafiran? Peristiwa perang saudara yang terjadi di Suriah, yang dimulai pada 15 Maret 2011 yang lalu, telah banyak memakan korban jiwa termasuk anak-anak yang tak berdosa. Bahkan pada tahun 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sebanyak 6,7 juta orang menjadi pengungsi dari Suriah. Aku merasakan peristiwa perang saudara ini memiliki keterkaitan dengan kisah dalam surat Al-Kahfi ayat 74, 80, dan 81. Dalam ayat-ayat tersebut diceritakan, Nabi Musa melakukan perjalanan bersama Khidir karena ingin mempelajari ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Di tengah perjalanan, Khidir tiba-tiba membunuh seorang pemuda tanpa alasan yang jelas, yang kemudian dikecam oleh Musa sebagai perbuatan yang mungkar. Akhirnya Khidir menjelaskan bahwa jika pemuda itu dibiarkan terus hidup, maka ia akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang merupakan seorang muslim ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan Khidir pun menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut bukanlah atas kehendak dirinya sendiri, melainkan atas perintah Allah. Aku merasakan bahwa kisah tersebut merupakan sebuah pesan yang sangat halus dan lembut, yang mengisyaratkan bahwa pada suatu masa nanti akan ada anak-anak kaum muslimin yang akan terbunuh tanpa dosa atau alasan yang benar. Namun hal ini merupakan bentuk dari kasih sayang Allah kepada kedua orang tua mereka, agar terhindar dari kekufuran dan kesyirikan. Fenomena ini dapat dilihat secara nyata pada saat ini, di mana di berbagai negara muslim seperti Palestina, Yaman, Lebanon, dan terkhusus Suriah, wilayah tersebut memiliki kaitan erat dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, bahwa Isa Al-Masih akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Mengapa aku mengaitkan peristiwa perang saudara yang terjadi di Suriah dengan cerita perjalanan antar Musa dengan Khidir? Pertama, karena adanya kesamaan peristiwa yang terjadi, yaitu terbunuhnya jiwa yang suci tanpa alasan yang benar.
Kedua, karena aku telah mendapatkan kisah tentang Isa Al-Masih yang sangat meyakinkan diriku, dan itu akan membuka tabir misteri yang selama ribuan tahun telah tersembunyi, yaitu tentang siapakah sosok yang akan hadir di akhir zaman, di mana beliau akan menjadi hakim yang adil dan akan menghentikan peperangan. Dan aku merasa terhubung dengan surat Al-Imran ayat 61 yang berbunyi, "Siapa saja yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepada mereka, marilah kita kumpulkan anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Dan sebagai seseorang yang telah mendapatkan ilmu, maka aku berkewajiban untuk menyampaikannya kepada Anda sebagai wujud cintaku terhadap Rasulullah, di mana beliau telah memerintahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, sampaikan dariku, walaupun satu ayat. Ilmu tentang kisah Isa yang sangat meyakinkan diriku adalah bahwa Isa Al-Masih bin Maryam tidak akan pernah turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, seperti yang telah diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Aku yakin Anda pasti sangat terkejut dengan pernyataanku ini, karena baru saja aku mengatakan bahwa sebagai wujud cintaku terhadap Rasulullah, aku berusaha mengikuti perintahnya, yaitu menyampaikan ilmu walaupun satu ayat. Namun ternyata dengan ilmu yang aku dapatkan dan berusaha untuk menyampaikannya, justru bertentangan dengan ucapan Rasulullah yang telah disampaikan kepada para sahabatnya, di mana hadis tersebut menjadi keyakinan yang sangat kuat, yaitu tentang akan turunnya juru selamat bagi kaum muslimin. Aku katakan sabar dan tenanglah, aku akan jelaskan satu persatu. Aku akan hadirkan dalil-dalil yang menguatkan tentang keyakinanku bahwa Isa Al-Masih tidak akan pernah turun di Menara Putih kota Damaskus, di antaranya surat An-Nisa ayat 157 yang berbunyi, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa." Pasti Anda berkata bahwa ayat ini hanya menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidaklah terbunuh. Ya, memang benar demikian, dan karena ayat tersebutlah kaum muslimin beranggapan bahwa Isa Al-Masih telah diangkat ke langit yang kedua, kemudian akan turun kembali ke bumi, tepatnya di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Namun keyakinan tersebut bertentangan dengan surat Ali Imran ayat 55 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa setelah Allah menyelamatkan Isa Al-Masih dari upaya pembunuhan terhadapnya, maka ia akan disampaikan kepada akhir ajalnya. Dengan cara menyelamatkannya pada suatu tempat, kemudian setelah sampai pada ajalnya, maka Allah wafatkan dan mengangkat ke hadiratnya. Dengan demikian bahwa keyakinan Isa Al-Masih akan turun kembali ke bumi secara fisik dan ruhnya, itu tidak akan pernah terjadi. Dan hal ini secara otomatis membantah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Itulah keyakinan ilmu yang sangat kuat yang telah datang kepadaku tentang kisah Isa Al-Masih, di mana berdasarkan perintah dalam surat Ali Imran ayat 61 agar aku bermubahalah dengan siapa saja yang menentang keyakinan tersebut. Kemudian dalil yang lain yang menguatkan bahwa Isa Al-Masih telah wafat terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 34 yang berbunyi, "Kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang akan kekal, termasuk Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya wafat. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Isa Al-Masih adalah manusia biasa sama seperti kita terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi, "Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam farjaha sebagian dari ruh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kekuasaan Allah bagi semesta alam." Ayat ini secara lembut dan sangat bijaksana mengisyaratkan bahwa ruh Isa alaihi salam masuk ke dalam rahim Maryam, sebagaimana ruh manusia lainnya masuk ke rahim seorang wanita pada masa kita saat ini. Proses kelahiran Isa alaihi salam juga berlangsung sebagaimana kelahiran manusia pada umumnya. Ini menegaskan bahwa Isa Al-Masih adalah manusia biasa, meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul pilihan Allah. Maryam adalah seorang wanita suci yang menjaga kehormatannya, sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 12 yang berbunyi, "Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya, dan dia termasuk ke dalam orang-orang yang taat." Namun sebagai seorang manusia, Maryam tidak memiliki kekuatan untuk menolak apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Hal ini ditegaskan dalam surat Maryam ayat 21 yang berbunyi, "Dan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Dalil tambahan tentang takdir ini juga terdapat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir manusia 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi." Dari sini kita memahami bahwa kejadian yang telah dialami Maryam memang sesuatu yang amat pahit dan mengguncangkan jiwa, namun ini bukanlah sebuah aib. Semua itu adalah kehendak Allah dan memiliki hikmah besar yang ingin disampaikan kepada manusia. Itulah dalil-dalil yang aku kemukakan sebagai hujjah
bahwa aku telah mendapatkan ilmu tentang kisah Isa bin Maryam, di mana beliau tidak akan pernah turun secara fisik dan ruhnya di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, seperti yang diyakini oleh kaum muslimin saat ini, yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Jika memang benar demikian, lalu apakah maksud Allah mewahyukan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi? Apakah Allah lupa bahwa ia telah mewafatkan Isa al-Masih? Apakah malaikat salah dalam mendengarkan wahyu yang akan disampaikan? Atau Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pendusta? Bagi Anda yang berpikiran sempit dan terdapat penyakit di dalam hati, mungkin akan berpikir demikian. Namun aku tegaskan bahwa wahyu tidak akan pernah bertentangan dengan akal atau logika manusia. Dalil-dalil yang menegaskan akan hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dan memikirkan apakah maksud dari semua yang telah Allah ciptakan ini. Dalil lain terdapat dalam surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semua dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal." Kita dapat mengambil pelajaran dari dalil-dalil ini, bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, walaupun menurut akal atau logika manusia hal tersebut tampak salah dan bertentangan, namun menurut Allah tidaklah demikian. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, "Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahanmu sendiri." Ayat ini menjelaskan bahwa segala keburukan terjadi adalah akibat kesalahan manusia itu sendiri, di dalam memahami sesuatu atau wahyu. Dengan demikian wahyu yang sejatinya sebuah petunjuk dari Allah, namun karena kesalahan dalam memahaminya, sehingga menimbulkan keburukan bagi manusia itu sendiri. Contoh nyata yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya konflik antara Hamas dengan Israel. Konflik tersebut menunjukkan bagaimana kesalahan dalam memahami wahyu atau ajaran agama dapat menyebabkan keburukan dan kehancuran bagi manusia, yang secara akal sehat tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan terjadinya peperangan. Namun mengapa hal ini semua terjadi dan berkepanjangan? Masihkah kita merasa berdiri di atas kebenaran dan akal kita sehat? Baiklah, sekarang kita kembali ke topik awal. Apakah maksud Allah dengan mewahyukan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, yaitu tentang turunnya Isa ibnu Maryam di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an? Ingatkah Anda ketika di awal perjumpaan pada konten ini, aku mengajak Anda untuk membayangkan dan merasakan seolah-olah Anda adalah seorang warga negara Suriah. Penyelaman ini dimaksudkan agar Anda benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh para orang tua di Suriah, yaitu kebanggaan terhadap anak-anak mereka, karena mereka akan menjadi barisan terdepan, pengikut Imam Mahdi dan Isa al-Masih. Perasaan akan kebanggaan ini tidak dapat dipungkiri, terbukti dengan adanya ulama Indonesia yang mengusulkan pembukaan pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk berjihad di Palestina, padahal Imam Mahdi dan Isa al-Masih belum lagi hadir di sana. Apakah cara seperti ini merupakan solusi terbaik agar darah kaum muslimin tidak tertumpahkan lagi? Apakah pengiriman mujahid benar-benar dibutuhkan oleh Palestina, ataukah bantuan kemanusiaan seperti makanan dan obat-obatan justru lebih diperlukan? Mengapa kita tidak memohon kepada Allah agar segera memberikan petunjuk untuk menyelesaikan konflik ini? Dari sini kita dapat melihat bagaimanakah seseorang di dalam memahami wahyu. Jika hati dan pemahamannya lurus, ia akan memberikan solusi yang membawa kebaikan bagi manusia. Namun jika tidak, mereka hanya membela Tuhan-Tuhan yang ada dalam pikirannya sendiri. Kebenaran ucapan Rasulullah tentang berita Isa al-Masih yang akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, bahwa apa yang diucapkannya itu merupakan sebuah wahyu, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Najm ayat 4 yang berbunyi, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bukanlah untuk memberitakan sosok Isa al-Masih yang akan hadir di bumi sebagai juru selamat bagi dunia, walaupun lafaz teksnya demikian, melainkan untuk memunculkan perasaan kebanggaan, kemudian menghancurkan kebanggaan yang berlebihan tersebut, yang dimaksudkan agar mereka terhindar dari kekufuran dan kesyirikan. Allah memang tidak menegaskan bahwa maksud dari penyampaiannya wahyu yang tidak akan pernah terjadi tersebut adalah untuk memunculkan perasaan kebanggaan, kemudian menghancurkannya demi kebaikan mereka. Namun hal ini dapat difahami dan dirasakan oleh orang-orang yang ilmunya mendalam, berhati lembut, dan pemikiran yang lurus, karena mereka menyadari bahwa Allah tidak lupa jika ia telah mewafatkan Isa al-Masih. Konsep ini memang merupakan suatu konsep pemahaman yang sangat rumit dan sulit untuk difahami. Aku sendiri tidak mengerti mengapa Allah memilihku untuk menyampaikan hal ini, padahal aku bukanlah seorang yang berilmu dan berpengetahuan luas. Sebagai gambaran sederhana di dalam memahami konsep dari konteks di atas, dapat dijelaskan melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadits ini menyebutkan 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Mereka adalah: pertama, orang kaya yang bersedekah semata-mata agar disebut dermawan. Kedua, orang yang berjihad bukan karena agama, melainkan untuk mendapatkan pujian sebagai seorang yang gagah dan pemberani. Dan yang ketiga, orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran, yang hanya mengharapkan pujian sebagai seorang yang alim dan pintar.
Intinya, ketiga kelompok manusia ini, mereka bangga dengan kelebihan yang mereka miliki, tidak menyandarkan bahwa semua itu merupakan rahmat dari Allah. Itulah gambaran sederhana dalam menjelaskan bahwa maksud dari hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an bukanlah untuk memberitakan tentang kehadiran Isa Al-Masih ke bumi sebagai juru selamat bagi dunia, melainkan untuk menyelamatkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kekufuran dan kesyirikan, dan ini merupakan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, yang intinya kebanggaan terhadap sesuatu itu dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Setelah aku mengungkapkan bahwa sejatinya Isa Al-Masih bin Maryam tidak akan pernah turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran yang telah aku sampaikan, ini semakin menguatkan asumsi aku bahwa sosok juru selamat dunia yang sangat relevan secara logika adalah gambaran yang terdapat dalam Injil, khususnya dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 5. Dalam ayat tersebut dikisahkan seorang wanita mulia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Itu merupakan gambaran kelahiran Kristus yang kedua sebagai bagian dari rencana ilahi untuk kemenangan akhir atas kejahatan. Hikmah yang kita dapatkan dari alasan mengapa Allah mewahyukan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Pertama, agar kita tidak mudah menghakimi segala sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan keyakinan atau pendapat kita sebelum kita bertabayun, yaitu meneliti dan mengklarifikasi. Sebelum kita mengambil keputusan atau bertindak, sehingga disinilah pentingnya kita berdialog lintas agama dalam rangka bertabayun. Hal ini selaras dengan pemahaman kaum muslimin terhadap kaum Katolik dan Nasrani yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 73 yang berbunyi, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa. Ayat ini sering dikaitkan dengan pemahaman kaum Katolik dan Nasrani tentang konsep Trinitas. Namun sesungguhnya aku katakan, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, ayat tersebut bukanlah untuk kaum Katolik atau Nasrani, melainkan untuk kaum muslimin itu sendiri. Mengapa demikian? Aku tanyakan kepada Anda, bagaimanakah pemahaman Anda tentang surat An-Nas ayat 1-3? Bagaimana Anda memahami makna kata Rabb, Malik, dan Ilah? Jika Anda menyamakan pemahaman antara Rabb dengan Ilah, maka gambaran yang tepat untuk menjelaskan kekeliruan dalam pemahaman tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 73. Ayat itu menunjukkan bahwa orang kafir yang dimaksud adalah mereka yang mengatakan Rabb itu sama dengan Ilah. Itulah gambaran Trinitas dalam Islam. Apakah Anda sudah mengetahui bahwa dalam Islam pun ada konsep Trinitas? Aku katakan bahwa seluruh hukum atau aturan yang terdapat dalam Al-Quran itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi mereka, dan Nabi Muhammad adalah Nabi mereka sebagai pembawa wahyu serta sebagai Nabi terakhir yang diutus ke bumi. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi mereka dan Nabi Muhammad bukanlah Nabi mereka, maka mereka tidak terikat dengan hukum dan aturan yang terdapat di dalamnya. Hal ini karena mereka telah memiliki hukum dan aturan sendiri yang telah Allah masukkan ke dalam hati mereka. Untuk menjelaskan konsep ini, ada sebuah analogi sederhana, yaitu siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, maka ia wajib taat dan patuh terhadap segala hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun bagi seseorang yang bukan warga negara Indonesia dan tinggal di negara mereka sendiri seperti Israel, Rusia, atau Amerika, mereka tidak perlu tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia karena mereka memiliki konsep hukum sendiri bagi warga negaranya. Lalu bagaimana dengan ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Pernyataan ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Cobalah renungkan makna mendalam dari rahmat bagi seluruh alam yang ditegaskan dalam hadis Imam Ahmad sebagai akhlak yang mulia. Tahukah Anda, apakah akhlak yang mulia itu? Akhlak yang mulia adalah tindakan bertabayyun, yaitu meneliti dan mencari kebenaran secara cermat. Dengan demikian Anda akan memahami bahwa keyakinan terhadap kebenaran yang Anda yakini itu sama kuatnya dengan keyakinan mereka terhadap agama atau kepercayaan yang mereka yakini pula. Inilah makna rahmat bagi seluruh alam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi sebagai pembawa kedamaian dan penyempurna akhlak mulia. Kemudian hikmah kedua yang dapat kita ambil dalam konteks ini adalah pentingnya introspeksi terhadap kelompok agama kita sendiri. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dari masing-masing golongan tersebut, hanya satu saja yang akan masuk surga, sedangkan yang lainnya akan masuk neraka. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa golongan yang akan masuk surga adalah golongan yang mau bertabayun, yakni mereka yang bersikap terbuka, mencari kebenaran dan tidak mudah menghakimi, walaupun jelas-jelas bertentangan dengan konsep keyakinan mereka. Golongan ini tidak memaksakan pandangan mereka sebagai konsep yang paling benar, melainkan mengedepankan persamaan dalam perbedaan, yaitu persamaan dalam mencari ridho Allah, dalam konsep dan pandangan yang berbeda dalam menjalankan ibadah kepadanya.
Sebaliknya, kelompok yang hanya membenarkan kelompoknya sendiri, bahkan sampai mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan, inilah kelompok yang akan masuk neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Pentingnya bertabayun, atau meneliti kebenaran dalam hubungan antar sesama kelompok agama, sangatlah ditekankan. Hal ini diisyaratkan secara halus, di mana antara hadis dan ayat Al-Quran saja, terdapat perbedaan pandangan yang sangat kontras. Ini terkait sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Isa Al-Masih akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Ternyata kisah tentang turunnya Isa Al-Masih bin Maryam tersebut tidak akan pernah terjadi. Penjelasan ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 55, di mana ayat tersebut menegaskan bahwa setelah Allah menyelamatkan Isa Al-Masih dari percobaan pembunuhan terhadapnya, Allah pun menyelamatkannya pada suatu tempat, kemudian menyampaikan pada akhir kehidupannya. Dengan demikian Isa Al-Masih telah wafat dan tidak akan pernah kembali turun ke bumi. Ayat ini membantah isi hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Hikmah dari perbedaan ini adalah pentingnya introspeksi dan sikap saling memahami antara sesama kaum muslimin. Mengingat adanya perbedaan pemahaman yang sangat mencolok antara kelompok Sunni dengan Syiah. Perbedaan ini bahkan telah melatar belakangi konflik yang berujung pada perang saudara, seperti yang terjadi pada Yaman dan Suriah. Karena itu upaya tabayyun menjadi kunci untuk menghindari perpecahan dan membangun persatuan umat. Wahai saudara-saudaraku kaum Sunni dan Syiah, hendaknya kalian saling bertabayyun dan membuka diri. Ingatlah, sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan pemahaman Anda, belum tentu itu salah, bahkan bisa jadi sesuatu yang dalam pandangan atau pemahaman Anda itu salah dan kelihatan keliru, bisa jadi itu adalah solusi dari permasalahan yang ada. Sebagai contoh, hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an tersebut, meskipun kita meyakini bahwa Isa Al-Masih telah wafat dan tidak akan turun kembali ke bumi dengan jasad dan ruhnya, ternyata kebenaran dari hadis itu adalah sebuah isyarat untuk menghancurkan kesyirikan. Bukankah ini adalah hikmah yang lebih agung? Hal yang mengisyaratkan bahwa hikmah yang telah kita dapatkan tersebut lebih agung adalah karena hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah, dan kesombongan itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah bagian daripada kesyirikan. Hikmah ketiga yang dapat kita simpulkan dari hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an adalah hikmah teragung yang muncul dari hadis ini. Hikmah ini berangkat dari suatu permasalahan yang tampaknya tidak masuk akal. Namun dengan hati yang tulus dan jernih, kita bisa menemukan pelajaran yang sangat berharga. Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an tentang turunnya Isa Al-Masih ke bumi ini terbantahkan oleh surat Ali Imran ayat 55 karena itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga ini menimbulkan suatu pertanyaan besar, siapakah sebenarnya sosok juru selamat dunia yang dinanti-nantikan oleh seluruh manusia? Karena sosok tersebut diyakini akan menjadi hakim yang adil dan menghentikan peperangan, menariknya nubuat yang paling relevan mengenai hal ini justru dapat ditemukan dalam Injil, tepatnya pada kitab Wahyu pasal 12 ayat 1-5. Disinilah muncul permasalahan besar bagi kaum muslimin, karena jika Isa Al-Masih telah wafat, mereka tidak memiliki hujah yang kuat mengenai sosok juru selamat bagi mereka, di mana hadits-hadits Rasulullah SAW banyak menceritakan bahwa sosok juru selamat bagi mereka di samping Imam Mahdi, yang akan menjadi pemimpin bagi mereka, juga sosok Isa Al-Masih yang akan membela Islam. Namun yang menariknya, pandangan ini ternyata bertentangan dengan keyakinan kaum Katolik dan Nasrani itu sendiri. Di satu sisi mereka bangga jika memang sosok juru selamat itu berasal dari kalangan mereka. Namun di sisi lain, itu menghancurkan keyakinan mereka sendiri, yaitu di mana kaum Katolik dan Nasrani meyakini bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan kematiannya dianggap sebagai penebus dosa bagi manusia. Sehingga ini menimbulkan kontradiksi. Konsep ini menjadi dilematik, membanggakan, sekaligus mematahkan pondasi keimanan mereka. Lalu bagaimana cara memecahkan persoalan ini? Satu hal yang membuatku sangat yakin adalah pelajaran berharga yang aku dapatkan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Meskipun tampaknya hadis tersebut salah dan tidak akan pernah terwujud, namun justru hal tersebut memberikan hikmah yang jauh lebih besar. Sesungguhnya Allah dengan sengaja mewahyukan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, namun memiliki hikmah yang sangat besar. Di balik itu semua, hikmah tersebut adalah agar menjadi solusi dari permasalahan yang tampaknya sulit untuk dapat disepakati oleh seluruh manusia, yaitu memunculkan sosok juru selamat bagi dunia. Demikian juga dalam konteks ini, Tuhan telah menanamkan keyakinan kepada kaum Katolik dan Nasrani bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kematiannya merupakan penebus dosa bagi manusia. Namun bagaimana kita memecahkan teka-teki ini? Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, jika aku berhasil memecahkan misteri teka-teki ini, aku berharap hal ini dapat menjadi bukti yang sangat kuat atas berita yang telah aku sampaikan mengenai sosok juru selamat bagi dunia yang dinanti-nantikan ini dapat segera diterima dan dapat segera disampaikan kepada Yang Mulia Baginda Raja Charles. Untuk pembahasan terkait ini, aku akan membuat konten tersendiri yang berjudul Kristus Jalan Satu-Satunya Keselamatan Bagi Seluruh Manusia. Kesimpulan, hadits yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an banyak mengungkap misteri yang selama ini tertutup rapat. Selain itu, hadits tersebut juga mengungkapkan hal-hal yang membuat kita seolah-olah terjebak dalam pemahaman yang tidak terselesaikan, namun sejatinya itu bukanlah pertentangan, tetapi saling menguatkan.
antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hadis ini adalah sebagai berikut. Pertama, dengan hadis tersebut, kita dapat memahami dan mengungkapkan siapa sebenarnya sosok juru selamat bagi dunia yang dapat disepakati oleh seluruh umat manusia serta relevan dengan nubuat-nubuat yang ada. Kedua, terungkapnya kisah Isa Al-Masih yang sesungguhnya. Dalam pandangan kaum muslimin, Isa Al-Masih tidaklah terbunuh, melainkan diangkat ke langit dan akan turun kembali di Menara Putih kota Damaskus pada suatu masa nanti. Sementara itu, kaum Katolik dan Nasrani meyakini bahwa Isa Al-Masih atau Yesus telah wafat demi menebus dosa-dosa manusia. Kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang saling bertentangan, tetapi ketahuilah, justru itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, dari penelusuran tentang hadits tersebut, kita juga dapat memahami bagaimana proses penciptaan Isa Al-Masih. Proses kejadian beliau sama seperti manusia lainnya tanpa terkecuali. Hal ini bukanlah suatu aib, melainkan ketetapan Allah yang telah ditakdirkan untuk Maryam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 21 yang berbunyi, itu adalah suatu perkara yang telah diputuskan. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Allah menetapkan sesuatu yang begitu berat dan mengguncangkan hati Maryam? Jawabannya ditemukan dalam surat Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi, dan ingatlah, kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Pesan yang dapat dipahami dari ayat ini adalah bahwa keberadaan seorang wanita merupakan cara Allah menciptakan manusia di muka bumi. Tanpa keberadaan wanita, kekuasaan Allah tersebut tidak akan terwujud. Ayat ini juga menjadi isyarat besar bahwa wanita harus dihargai dan dimuliakan setinggi-tingginya. Pesan ini menjadi sangat relevan di akhir zaman, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan akan menjadi 1:50. Fenomena ini mengisyaratkan akan adanya kemungkinan terjadinya perlakuan buruk atau penistaan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Maryam menjadi simbol bahwa keberadaan wanita sangatlah penting. Allah memberikan pelajaran agar para lelaki tidak berlaku semena-mena terhadap perempuan hanya karena mereka tampak lemah serta jumlah mereka lebih banyak. Itulah beberapa hikmah dan kesimpulan yang dapat diungkapkan dari kisah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Pada episode mendatang, kita akan membahas tema tentang Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh manusia. Tujuan dari pembahasan tersebut adalah untuk membuktikan kebenaran sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang menyatakan, para nabi adalah saudara sebapa, ibu mereka berbeda-beda, tetapi agama mereka satu. Dan ini akan menjadi bukti bahwa sejatinya agama-agama Abrahamik tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan memiliki dasar kesatuan. Sekaligus ini juga akan membuktikan bahwa ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang benar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu berharga yang telah Anda berikan. Semoga konten ini dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran, agar dapat segera terwujudnya perdamaian di Yerusalem. Dengan kerendahan hati kami memohon, agar Anda bersedia untuk menyebarkan informasi ini, serta menjadikan bahan diskusi tentang kebenaran dan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Jika memang terdapat kebenaran di dalamnya, aku katakan itu bukanlah karena kecerdasanku, melainkan karena Allah hendak menjadikan itu sebagai suatu jalan yang dapat kita tempuh untuk membuat hati kita bersatu dan berkasih sayang demi terwujudnya satu tatanan dunia baru yang penuh kedamaian dan ketentraman, sebagaimana banyak diceritakan dalam nubuat-nubuat yang ada. Dan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, itu dipastikan terjadi, karena aku hanyalah manusia biasa sama seperti Anda. Namun aku hanya berusaha memahami wahyu tersebut agar relevan dengan logikaku, dan aku membuka diri untuk mendapatkan saran dan kritik yang membangun, agar kasih sayang Allah itu benar-benar terasa, karena Allah tidaklah menciptakan kita semua dengan sia-sia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom.